orang kita tuh sebenarnya malah lebih nurut ke ulama daripada ke presiden. Dan Iya beruntung dong. sekali kan presiden Iya. kita sekarang kan nurut sama ulama Ya itu udahlah, kan. jangan ngomong politik lah. Nggak usah Kita presiden nggak kita berbicara sekarang. politik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam sekali. Ini sudah malam sekali. Ini sekitar jam 10 malam. Belum malam sekali berarti, masih pagi. Tapi kita sempetin bikin ini acara apa ini? Podcast apa? Gak tahu apa ya. Bincang-bincang aja lah ya. Ya intinya kita tuh mau ngomongin tentang Hari Santri. Betul? Betul. Ini hari yang sangat bersejarah ya. Buat siapa? Untuk kita semua lah, khususnya untuk seluruh orang Indonesia. Ini Bukan khususnya, itu secara umum untuk seluruh Indonesia. Secara khusus untuk santri gitu? Iyalah. Pasti untuk khususnya untuk santri semua. Tapi gini, kenapa sih harus ada Hari Santri? Hari santri itu kan dibikinkan apa? Peringatan Hari Santri kan yang meresmikan kan pada waktu kemarin kan tahun 2015 Bapak Jokowi, sebelumnya kan belum ada. Untuk apa, Hari Santri ini kan sebagai momentum ya untuk kita agar kita ingat dulu perjuangan para santri, para kiai itu seperti apa ketika melawan penjajah pada waktu itu. Oh, berarti kayak semacam penghargaan kepahlawanan gitulah ya. Iyalah, sebagai hari yang benar-benar harus kita peringati lah. Kita tahu lah Hari Santri gitu, itu bentuk apa namanya, apresiasi atau mengenang santri-santri yang dulu ikut berjuang dengan resolusi jihadnya gitu kan. Cuman gini, sebenarnya santri itu apa? Maksudnya yang boleh merayakan Hari Santri itu siapa saja gitu loh. Santri itu kan sepertinya nama untuk sebuah golongan gitu. Maksudnya kelompok orang-orang yang sedang apa biasanya kalau santri itu ngaji atau yang sedang undi ilmu. Iya, yang di pondok pesantren gitu kan. Atau orang yang sudah pernah gitu ya. Itu namanya santri gitu. Lah, terus orang-orang yang enggak mondok kayak saya atau kamu gitu. Kamu enggak mondok kan. Ya itu bisa enggak sih disebut santri gitu? Saya yang mengutip dari kalimat Yai Haji Mustafa Bisri ya. Kenal ya, paham ya? Beliau adalah seorang Kang Mus kalau dikenal dengan Gusmus. Kang Mus. Beliau kan seorang penulis juga, penulis puisi juga. Sastrawan juga, kan? Budayawan juga kan. Beliau di sisi lain beliau adalah seorang kiai, beliau juga seorang sastrawan, seniman. Kalau bisa dikatakan seniman. Beliau pernah menuliskan santri itu tidak hanya yang di pesantren saja, tapi di luar pesantren juga bisa dikatakan santri kalau dia mempunyai akhlak yang baik. Jadi santri itu ya kalau kita berada dalam golongan apa saja, kalau kita berbuat baik, kalau kita menjadi orang yang baik, itu bisa dikatakan santri. Sepertinya kalau saya sendiri pribadi juga sangat masuk sekali ketika Gusmus berbicara membuat itu. Kalimat seperti itu ya. Saya yang notabene bukan seorang santri, jadi merasa kita juga bisa menjadi seorang santri walaupun kita basicnya itu bukan orang pesantren. Jadi siapa aja ya bisa dikatakan santri. Tapi gini, kalau seandainya orang yang dimaksud itu siapa aja bisa jadi santri gitu kan, apakah ada syarat mutlak? Misalnya dia harus beragama Islam gitu, atau mungkin di luar Islam bisa juga disebut santri? Kan tadi kan siapa aja orang yang berakhlak baik. Iya. Menurut saya juga Gusmus berbicara seperti itu juga bukan untuk
orang-orang Islam saja sih. Tapi kalau siapa aja yang berakhlak baik, siapapun yang berakhlak baik itu syukur-syukur nanti dia masuk Islam. Iya. Berarti apalagi kalau Islam itu berarti bisa kelihatan santri banget gitu ya. Iya. Jadi siapapun bisa dikatakan santri gitu. Tapi kalau menurut saya yang dari informasi, ya pokoknya gini lah, dari yang saya ketahui gitulah ya. Saya dapat informasi nggak tahu dari mana waktu itu, pokoknya gini. Katanya santri itu adalah siapapun yang mau menerima ilmu kebaikan. Itu adalah santri. Saya nggak tahu itu kutipan dari siapa, pokoknya saya ingat, oh iya, santri itu ternyata jadi apa kata kuncinya gitu ya, itu jadi ada ilmu dan kebaikan. Ilmu kebaikan. Saya pernah mendengar ilmiah, amaliyah, ilmiah. Ilmu yang digunakan untuk beramal, amal yang menggunakan ilmu. Iya, gitu dong. Berbicara tadi lah tentang 22 Oktober yang akan diperingati besok ya. Itu sejarahnya bagaimana? Sejarah. Kalau sejarah saya rasa di internet itu udah sangat banyak. Saya pun nggak tahu aslinya bagaimana, tapi di internet itu sangat banyak. Jadi saya sejauh ini belum punya pandangan sendiri gitu. Ya memang kalau ini sejarah jadi nggak bisa dipandang sendiri. Lah iya, itu saya rasa nanti penonton bisa nyarinya di internet aja lah, yang lebih menarik gitu loh. Cuman gini aja, saya itu pertanyaannya gini, santri itu boleh ngerokok nggak? Ya boleh lah. Kenapa? Kiainya aja ngerokok, masa santrinya enggak? Berarti dari ini niru kiainya ya? Enggak, ini rokoknya. Iya. Itu maksudnya iya, santri itu boleh ngerokok. Tapi ada yang gini Mas, ada yang pernah saya dengar cerita ceramah lah ya. Iya. Pernah ada salah satu orang yang ceramah yang mungkin agak keras. Yang mengharamkan rokok. Bukan cuma mengharamkan Mas, bahkan ada yang mengatakan rokok itu adalah salah satu dari tandanya orang yang akan mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Itu kan kalimat yang sangat. Terus dibalas lagi dengan kiai yang sedikit slow. Kiai Hasyim Asy'ari ngerokok. Kiai Jazuli ngerokok. Kiai Hasyim Asy'ari ngerokok? Iya. Enggak tahu. Saya baru denger gitu. Ya pokoknya kiai NU gitulah. Bukan Kiai Hasyim Asy'ari. Ya pokoknya kiai NU gitu. Kiai Jazuli ngerokok, Gusmi ngerokok, ini ngerokok. Berarti dia nanti su'ul khotimah. Kayak gitu kan. Terus dianya ngambek, yang berbicara ngambek karena yang disebutkan orang-orang yang besar, orang-orang besar wali-wali. Jadi ya jangan suka mengharam-haramkan. Ini kok kita berbicara rokok ya Mas? Tadi kan itu seru karena rokok itu kan jadi perdebatan gitu di kalangan santri, di kalangan itu kan termasuk ekonomi dunia juga itu ada propagandanya loh, rokok itu. Saya tahu dikit cuma kapan kita bahasnya propaganda tembakau gitu. Bahasa rokok tadi kan kita santri. Karena santri juga kebanyakan orang-orang rokok Mas. Keren. Maksudnya gini loh, santri gitu di bayangan saya ketika dengar kata santri gitu ya, sarung, peci, baju putih, terakhir rokok gitu. Itu keren kayaknya. Kopinya nggak disebutin? Ya kalau itu kopi, setelah rokok kopi gitu. Itu kayaknya santri itu kayaknya itu menurut pandangan saya ya, saya tidak menyarankan, tidak juga itu ini ditonton anak-anak saya nih nggak ngerokok, jangan santri itu belum saatnya ngerokok, maksudnya yang masih di usia belajar gitu ya, jangan rokok gitu. Jangan. Kalau udah bekerja ya lebih baik jangan memang jangan gitu, nggak usah lah. Tapi rokok juga termasuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya ketika kita habis makan, ngerokok kan, ya Allah nikmat banget. Itu kan salah satu
rasa bersyukur kan bisa mendekatkan diri kita kepada Kan Tuhan. bisa nggak usah pakai rokok. Minum juga iya kan, habis makan nih. Minum. Habis makan, minum. Itu menambah nikmat, menambah syukur gitu. Nggak usah ngerokok lah. Tapi nikmatnya kan kalau saya kan merasakan Ya orang-orang kan beda-beda, Iya. jangan di generasi dong. Intinya kan baik kan kalau misalnya kita bersyukur, maksudnya menikmati apa yang Tuhan berikan kan termasuk Gini, maling ya copet lah. Ketika nyopet, terus nggak ketahuan, itu juga bersyukur. Itu bagus nggak? Enggak kan? malah bilangnya alhamdulillah Ya, ya. iya kan? Iya. Alhamdulillah orang konangan gitu. Iya itu. Nah, jadi bersyukur tuh banyak jalannya, jangan tidak Iya. perlu media-media yang seperti inilah. Ini kan nggak baik untuk anak-anak. Iya juga sih. Ya kalau untuk anak, kalau dewasa ya udah dewasa itu sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi santri kan harus bisa. Iya. Iya. Kita kembali ke santri dong. Ini udah hari santri, bukan hari tembakau ini. Kita bahas santri lagi dong. Yuk. Ya, ya. Gimana? Gini wes, tadi kita udah nemuin kamu santri itu apa, santri itu yang bagaimana gitu. Walaupun itu kita nggak ada kesepakatan, maksudnya belum tentu benar gitu ya. Iya. Iya belum tentu. Pokoknya ini kita berbincang-bincang ini ngobrol aja nih, ngarang aja pokoknya semuanya tuh ngarang gitu ya. Jadi gini, kamu tuh ngerasa kamu santri apa bukan? Ayo. Katanya santri itu yang penting berakhlak gitu. Kalau tentang akhlak ya sampai kapanpun ya perlu perbaikan. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, ya kita berusaha untuk selalu berbuat baik, ya saya mengatakan bahwa saya adalah seorang santri. Atau seseorang yang sedang berproses menjadi orang yang baik. Nggak nanya balik saya. Menurut Anda sendiri bagaimana? Apanya? Tadi apakah Anda merasa seorang santri? Gitu? Merasa seorang santri. Kalau saya kan tadi kan pendapatnya beda kan. Kalau kamu tentang akhlak, kalau saya tentang ilmu yang kebaikan ilmu gitu yang ya. Masuk. Iya, yang mau menerima ilmu kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan. Kalau saya kan memang sangat menerima ilmu-ilmu kebaikan. Maksudnya ilmu-ilmu, bahkan ilmu yang buruk aja saya kadang terima kok. Apalagi yang baik-baik. Apalagi yang baik-baik, woi sama sekali nggak ada sensornya itu langsung saya terima. Jadi kesimpulannya saya santri atau bukan? Ya santri lah. Ya, Anda yang mengatakan itu ya, saya tidak ngaku-ngaku. Karena apa? Anda kan seorang banser kan? Gak usah disebut. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Iya, itu kan baik juga kan buat para pendengar. Iya. Banser kan ikut kepada fatwa-fatwa ulama-ulama kan? Terutama NU. Terutama adalah NU. Iya. Pastinya kan Anda mengikuti anjuran-anjuran daripada yai itu sendiri. Kalau Anda manut, kalau Anda nurut, ya udah kita santri. Betul. Kita santri. Betul. Tangan kamu tuh ngalang-alangi wajah kamu sendiri. Nah gitu dah. Apa maksudnya? Kantang hilang ya mas? Iya lah, santri masa. Jadi gini, saya tuh dulu tuh sangat terobsesi ketika mendengar kata santri itu apa ya namanya. Pokoknya nggak pernah saya tuh merendahkan kata santri. Pokoknya dengar kata santri itu kayak merinding gitu. Pasti, santri, dia itu pejuang gitu. Kalau dulu kan saya tahunya kalau santri itu kan orang yang sedang belajar ilmu agama gitu kan. Lah ya dulu ketika mendengar kata santri itu langsung, mereka itu orang-orang hebat yang mau belajar gitu loh. Langsung merinding kayak gitu. Apalagi sekarang diperluas lagi, santri itu bukan hanya untuk orang-orang yang di pesantren gitu kan. Jadi tuh kata santri itu jadi sesuatu buat saya tuh, wow, santri itu luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Saya nggak tahu asal mulanya dari mana. Pokoknya saya tuh setiap kali mendengar kata santri itu pasti langsung yang keren gitu, langsung keren lah. Pokoknya santri sama dengan keren artinya itu. Tapi gini, Hari Santri 2021. Ya, tahu nggak slogannya apa?
Resolusi jihad. Resolusi jihad itu awalnya setiap tahun kan beda-beda. Jadi kalau 2021 itu slogannya adalah santri siaga jiwa raga. Dalam banget ya Mas. Nah itu dari slogan santri itu aja, siaga jiwa dan raga. Berarti mungkin kita harus siaga jiwa dan raga. Baik jiwa dan raga ya dalam menghadapi apapun yang akan nanti datang kepada kita. Terutama di tahun 2021 ini tentang pandemi. Santri juga punya peran yang hebat loh, terutama. Tapi alhamdulillah pandemi sekarang udah. Iya, tapi itu kan tidak lepas dari doa dan perjuangan kita semua bangsa Indonesia kan. Kalau yang saya dengar, mudah-mudahan selesai ya. Fatwa para ulama juga kemarin waktu pandemi juga selalu mengingatkan kita tentang kesehatan ya, tentang pandemi juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sebagai seorang santri harus nurut kan? Nurut. Iya, jadi kayaknya ulama-ulama kita itu kayak semacam apa ya, penentu ya sebenarnya. Orang-orang kita tuh sebenarnya malah lebih nurut ke ulama daripada ke presiden. Iya enggak? Setuju enggak? Presiden aja sekarang nurut ulama. Lah iya. Berarti memang ulama itu merupakan, kalau di Indonesia itu merupakan sosok yang tertinggi mungkin ya Mas? Iya, emang iya. Menurut saya emang iya. Makanya kalau misalnya saya nurut ulama yang gak ada salahnya. Iya kan? Presiden aja nurut, apalagi kita. Iya. Ya kan? Dan beruntung sekali kan presiden kita sekarang kan nurut sama ulama itu kan. Jangan ngomong politik lah. Kita nggak berbicara politik Mas, kita berbicara. Nggak, presiden kita dari dulu sampai sekarang, dari yang pertama sampai yang sekarang itu semuanya nurut sama ulama. Iya gitu. Nggak saya sekarang tapi semuanya. Ada. Jadi kata-kata terakhir deh, kata-kata terakhir tentang santri. Ada nggak apa yang mau diomongin tentang santri gitu? Kalau misalnya sama teman anak-anak adik-adik kita yang lagi belajar di pesantren gitu. Kalau untuk santri yang sedang menyantri sekarang, yang sedang belajar tentang ilmu agama, kalau saran saya sih totalitas lah. Totalitas. Maksudnya totalitas. Ya intinya ketika belajar itu totalitas. Santri-santri dahulu itu mengangkat senjata melawan penjajah. Kalau santri sekarang yang dilawan apa berarti? Untuk bisa totalitas. Rasa malas. Bagus. Rasa malas. Harus melawan rasa malas. Kalau diri saya dulu kan resolusi jihad ya. Kalau sekarang resolusi diri. Resolusi mencari ilmu juga jihad. Iya, mencari sama ilmu kan juga hukumnya jihad. wajib. Iya. Jadi kalau pesan dari saya gini ya, untuk teman-teman anak-anakku sekalian para santri, jadi gini, ikuti saran atau nasihat yang tadi diucapkan oleh rekan saya. Itu aja, rawan rasa malas. Santri harus siaga jiwa dan raga. Wes. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa urung direkam?